Sehat walafiat. Pertemuan pertama kita dalam mengaji on air ya kan, Ya. selama bulan Ramadan ini, dan tentunya Ibu Olis di sini tidak sendirian bersama teman-teman pengajian ya. Ya, dari BKMT Kak. Dari BKMT Dari di sini Al-Fatah. telah hadir juga teman-temannya, termasuk Ibu Hayun Toharok ya, yang pada siang hari ini juga akan menemani dengan setia RKO 101.5 FM nantinya. Nah, untuk edisi siang hari ini temanya tadi katanya tentang jadilah ahlul Quran ya Ibu Olis ya. Iya. Nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Nanti juga kita akan membuka via telepon nanti di sesi kedua bagi teman-teman yang nanti akan ikut membaca Al-Quran untuk edisi siang hari ini atau bertadarusan ya. Kata lainnya tadarusan untuk edisi siang hari ini di 101.5 FM Radio Kayang Utara, Media Informasi dan Inspirasi. Kita langsung serahkan ke Ibu Olis ini untuk edisi siang hari ini. Untuk temanya tadi adalah jadilah ahlul Quran. Iya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan. Adapun di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran, dan kita sepatutnya lebih mendekatkan diri, lebih mengintenskan kembali dengan Al-Quran. Dan untuk dapat lebih mengenal Al-Quran, tentunya kita akan mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Untuk siang hari ini, tema yang akan kita angkat yaitu tentang jadilah ahlul Quran, atau ahlul Quran di sini adalah keluarga Allah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, qala Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina min khalaqihi qila wa man ahlullah ahlul Quran wa khusutuh, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Siapakah keluarga Allah itu? Tanya seorang sahabat. Mereka adalah ahlul Quran dan orang pilihan Allah. Para pendengar Radio Kayang Utara yang berbahagia, pada hakikatnya semua orang yang beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, seharusnya tentunya menjadi ahlul Quran. Seperti sebagaimana Rasulullah SAW menyeru orang-orang yang beriman agar sholat witir setiap malam dengan kalimat autiru ya ahlul Quran. Sholatlah witir, wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Para pendengar Radio Kayung Utara, klasifikasi manusia berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fatir ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir, yang artinya kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Al-Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Para pendengar Radio Kayang Utara,
dimanapun berada. Dari ayat Al-Quran tadi bahwasanya dijelaskan bahwa manusia dapat digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan kedekatannya dengan Al-Quran, berdasarkan intensitas interaksinya bersama Al-Quran menjadi 3 golongan atau 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu zaliman li nafsihi, atau orang yang menganiaya diri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada semua orang beriman kesiapan untuk beribadah dan berinteraksi dengan Al-Quran. Zaliman li nafsihi ini adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya, bahkan justru melanggarnya. Bagaimana mereka tidak disebut sebagai orang yang aniaya bila di tangannya sudah ada petunjuk atau jalan, namun tidak digunakan, bahkan ia mencari jalan hidup yang lain yang belum jelas kebenarannya, maka na'udzubillah sesatlah hidupnya. Para pendengar yang berbahagia, klasifikasi atau golongan manusia yang kedua yang dilihat dari interaksi atau intensitas interaksinya dengan Al-Quran yang kedua yaitu muktasid. Muktasid ini adalah orang yang sudah beriman kepada Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kadang kembali kepada Al-Quran, kadang menjauh. Kondisi muktasid ini sewaktu-waktu dapat berbahaya karena hanya selangkah lagi menuju kezaliman. Sebaliknya, orang yang berpotensi menguntungkan karena hanya selangkah lagi menuju sabiqun bil khairat, atau oleh karena itu jangan dijadikan muktasid sebagai pilihan hidup. Yang ketiga, para pendengar, yaitu golongan orang-orang sabiqun bil khairat, yakni orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Mereka begitu banyak membaca Al-Quran sampai-sampai Al-Quran telah tersimpan di dadanya. Hafal 30 juz selancar hafalan surah Al-Fatihah. Semoga kita semua dapat menjadi golongan yang ketiga ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang-orang sabiqun bil khairat ini mereka paham isi Al-Quran sehingga selalu mentadaburi dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Jejak Al-Quran dalam dirinya terlihat nyata dalam ibadah, akhlak, dan pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada umat dan memperjuangkan Al-Quran agar tegak dalam kehidupan nyata. Mereka, golongan sabiqun bil khairat ini, senantiasa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, baik di waktu siang maupun malam. Namun, mereka tetap rendah hati atau tawadu karena sadar bahwa kemampuan yang ia miliki semata-mata karena izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Para pendengar Radio Kaim Utara yang berbahagia, kalimat sabiqun berarti segera atau tidak menunda-nunda. Disebut tidak menunda-nunda karena semua ajakan dan seruan Al-Quran selalu disambut dengan sikap-sikap positif berikut ini, seperti bahagia dan penuh kerinduan kepada Allah, kemudian optimis dengan balasan dari Allah, dan tentunya penghambaan yang utuh kepada Allah. Dapat dibayangkan
Kalau saja semua ayat-ayat Al-Quran disikapi dengan 3 sikap di atas, tentunya semua mukmin manapun tidak mungkin akan berlambat-lambat dalam melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Radio Kayong Utara, ciri-ciri Ahlul Quran ini atau keluarga Allah ini ada beberapa ciri. Yang pertama yaitu selalu bersemangat dalam melaksanakan semua amal soleh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri yang kedua, ciri dari Ahlul Quran ini adalah ia tidak menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh dan tidak pula menunda-nundanya. Dan kemudian ciri yang ketiga yaitu ia mudah tergugah untuk beramal soleh. Apabila ia melihat orang lain beramal soleh, terketuklah hatinya, timbul perasaan tidak ingin kalah dalam beramal soleh, maka ia langsung segera beraksi. Para pendengar Radio Kayong Utara, kemudian setelah kita mengetahui dari kelebihan menjadi Ahlul Quran, kemudian ciri-ciri Ahlul Quran itu seperti apa, kita juga ingin tentunya menjadi bagian dari Ahlul Quran. Langkah-langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjadi Ahlul Quran? Ada beberapa langkah. Yang pertama, tentunya syarat utama untuk menjadi Ahlul Quran adalah kemauan dan keinginan yang tinggi sehingga menghasilkan aksi sebagai berikut. Di antaranya, langkah-langkahnya yang pertama, berdoa terus-menerus siang dan malam, sepanjang hari, sepanjang pekan, bulan, dan tahun. Ia yakin, sangat-sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya, serta selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika belum mendapat hasilnya. Kemudian langkah yang kedua untuk dapat menjadi Ahlul Quran yaitu menjadikan Al-Quran sebagai agenda pertama dan utama dalam kehidupan sehari-harinya. Semangat hidup untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorongnya untuk beribadah kepadanya sebagai persiapan kehidupan akhirat, sehingga tentunya tidak boleh ada agenda lain yang dapat mengalahkan kegiatan bersama Al-Quran kecuali karena uzur syar'i atau kondisi yang darurat. Kemudian langkah yang selanjutnya, berusaha memahami dan mentadaburi Al-Quran serta benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan yang keempat, para pendengar sekalian, bahwa langkah yang keempat untuk menjadi Ahlul Quran yaitu menyebarkan fikroh Al-Quran kepada umat dengan mengajarkannya, baik pengajaran tilawahnya, menghafalnya, sampai memahamkan isinya. Dengan 4 langkah yang kami sebutkan di atas, pantaslah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap mereka sebagai keluarganya, karena setiap manusia yang melakukan aksi-aksi tadi di atas tentunya pasti hidupnya akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lahir, batin, jiwa, dan juga pikirannya. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Ahlul Quran, menjadi keluarga Allah di muka bumi ini. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Demi Baik, 101.5 FM Radio